الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak umat muslim yang melakukan ziarah kubur untuk mendoakan keluarga dan kerabat yang telah meninggal dunia. Saat ziarah kubur, perhatikan adab sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Ziarah kubur menjadi satu amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Hal ini juga menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia. Rasulullah mengajarkan dan mencontohkan para sahabatnya bagaimana cara berziarah yang benar. Tujuan dari ziarah kubur adalah untuk mendoakan sanak keluarga yang telah meninggal dunia, sekaligus menjadi pengingat bahwa kematian adalah hal yang sangat pasti terjadi. Dalam hadis yang diriwayatkan dari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tak seorang pun yang berziarah ke makam saudaranya dan duduk di dekatnya kecuali saudaranya itu terhibur dengan kedatangannya dan menjawab salamnya hingga ia meninggalkan tempatnya. Dalam hadis lain yang diceritakan dari Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu an berbunyi yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka kini ziarahilah kuburan, karena yang demikian dapat mengingatkan kalian kepada akhirat, dan dengan berziarah kubur adalah menambah kebaikan. Barang siapa yang berkehendak untuk menziarahinya, maka ziarahilah, dan jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Baihaqi, An-Nasai dan Ahmad. Sebagai umat muslim wajib mengetahui adab-adab ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Hal ini diharapkan agar ziarah kubur dapat menjadi amal soleh yang membawa kebaikan. Adab ziarah kubur sesuai sunnah adalah yang pertama mengucapkan salam. Adab yang pertama dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam. Para berziarah disunnahkan untuk mengucap salam kepada penghuni kuburan muslim. Adapun ucapannya adalah sebagai berikut: Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikuna as'alullaha lana walakumul afiyah, yang artinya keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tidak memakai alas kaki di kuburan. Saat berziarah disunnahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati penghuni kuburan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya, wahai yang memakai sandal, celaka engkau, lepaskanlah sandalmu. Lalu orang itu melihat, dan tatkala ia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah SAW, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Namun jika tanah kuburan itu bertanah panas, basah, becek dan lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk memakai sandal. Yang ketiga, membaca surat-surat pendek.
Membaca surat pendek juga menjadi sunnah Rasulullah SAW. Dengan membaca surat pendek, orang yang hadir akan mendapat pahala, sementara bagi mayatnya diharapkan akan mendapat rahmat. Contohnya bisa membaca Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang keempat, mendoakan si mayat. Rasulullah menziarahi kuburan sahabatnya untuk mereka dan memohon ampunan untuk mereka. Dibolehkan untuk mengangkat tangan ketika mendoakan mayat dan disarankan untuk menghadap kiblat. Menangis saat melakukan ziarah kubur diperbolehkan karena Rasulullah pun pernah menangis ketika melakukan ziarah kubur ibunya. Namun hendaknya tidak berlebihan hingga meratap atau meraung-raung. Yang kelima, tidak duduk dan berjalan di atas kuburan. Adab lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak duduk atau berdiri di atas kuburan. Sementara itu diperbolehkan bila berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur, sebagaimana dalam hadis yang artinya, sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menyiram air. Kegiatan menyiram air di atas pusara kubur saat berziarah diperbolehkan berdasarkan salah satu hadis yang berbunyi yang artinya, sesungguhnya Rasulullah menyiram air di atas kuburan Ibrahim anaknya dan meletakkan kerikil di atasnya. Adab ziarah kubur ini bisa diamalkan ketika melakukan ziarah sebelum Ramadan. Niatkan dengan tulus bahwa ziarah kubur dilakukan semata-mata untuk mendoakan mayit dan bukan untuk mengharap sesuatu yang dilarang syariat. Kemudian yang ketujuh, larangan mencabut rumput pemakaman. Tetapi terdapat hukum dalam Islam yang mengatur terkait tradisi membersihkan tanah kuburan dengan cara mencabut rumput. Pasalnya mencabut rumput dan membakarnya bisa menyakiti jenazah yang ada di dalam makam. Mengingat beberapa ulama menyebutkan jika jenazah bisa merasakan seperti yang orang hidup rasakan. Menurut sebagian ulama, aktivitas membersihkan area makam dengan mencabut rumput atau tanaman lain ternyata tidak boleh. Pasalnya tumbuhan yang hidup di atas makam seseorang ikut bertasbih, bermanfaat untuk meringankan siksa kubur, sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah menancapkan pelepah kurma di atas tanah kuburan yang belum kering. Beliau berkata, semoga Allah meringankan siksa kepada jenazah ini selagi dia belum kering. Artinya pelepah kurma tersebut bisa memberikan kesejukan dan meringankan beban bagi jenazah di bawahnya. Para ulama kemudian mengaitkan sunnah meletakkan pelepah kurma ini dengan rumput atau tanaman di atas kuburan. Keduanya dianggap mempunyai hukum yang sama karena sama-sama bermanfaat bagi jenazah. Apalagi suasana di atas makam teduh, maka jenazah di bawahnya juga bisa merasakan keteduhan. Tanaman atau rumput merupakan makhluk hidup ciptaan Allah, maka dengan keberadaan di atas kuburan juga bisa membantu jenazah mendapat keteduhan. Secara garis besar, hukum mencabut rumput kuburan menurut mazhab Syafi'i adalah boleh dengan syarat rumput tersebut sudah kering. Apabila masih segar dan basah, maka tidak boleh mencabut seluruhnya sampai ke akar-akarnya. Kalau ada rumput yang mengganggu atau merusak, boleh kita mencabutnya asal tidak sampai ke akar-akarnya. Anda harus menyisakan sebagian untuk jenazah. Sementara hukum mazhab Hanafi adalah makruh atau mubah. Sementara menurut hukum Hanafi, sebagian ulama mengatakan makruh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, juga menambah wawasan keimanan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.